Halo semua, perkenalkan namaku Edi, tempat tinggalku di desa. Kali ini, aku akan bercerita tentang 4 pulau berhantu sing ono neng Indonesia. Selamat menonton yo. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan dengan pemandangan yang memukau. Tetapi, di balik keindahan tersebut, tersembunyi sejumlah pulau yang dikenal angker dan berhantu. Bagi mereka yang ingin menguji nyali, bisa datang ke 4 pulau berhantu di Indonesia, yang bisa menjadi tujuan wisata horor kalian. 1. Pulau Onrus. Pulau Onrus adalah pulau kecil yang terletak di Teluk Jakarta, Indonesia. Pulau ini memiliki sejarah dan penuh dengan misteri. Beberapa misteri di pulau ini antara lain: penampakan hantu noni Belanda. Salah satu cerita mistis yang paling terkenal adalah penampakan hantu seorang wanita Belanda, yang sering terlihat di sekitar bekas rumah sakit kusta dan area pemakaman. Wanita ini dikenal dengan nama Noni Belanda, dan sering digambarkan memakai gaun putih panjang, berjalan di malam hari dengan wajah muram. Konon, ia adalah salah satu dari banyaknya penghuni pulau yang meninggal secara tragis dan arwahnya tidak tenang. Suara tangisan dan jeritan. Banyak pengunjung dan penjaga pulau yang mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan di malam hari. Suara-suara ini sering terdengar dari arah bekas rumah sakit atau dari reruntuhan bangunan tua. Banyak yang percaya bahwa suara tersebut berasal dari arwah para tahanan dan pasien yang meninggal di pulau ini. Bayangan dan penampakan aneh. Sejumlah pengunjung melaporkan melihat bayangan-bayangan misterius yang bergerak cepat atau muncul di sudut-sudut gelap pulau. Penampakan ini sering terjadi di area bekas benteng dan reruntuhan bangunan kolonial. Aroma dan suara tak terjelaskan. Selain penampakan visual, beberapa orang juga melaporkan mencium aroma-aroma aneh, seperti bau obat-obatan tua atau bau amis yang tahu-tahu muncul dan hilang. Dan juga laporan tentang suara-suara langkah kaki, pintu yang berderit, dan suara rantai yang menyeret, meskipun tidak ada orang di sekitar. Cerita dari penjaga pulau. Para penjaga pulau yang tinggal di sono sering menceritakan pengalaman mistis mereka, seperti didatangi oleh makhluk tak kasat mata atau mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Beberapa penjaga mengaku pernah melihat sosok misterius di malam hari, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Kedua, Pulau Galang. Pulau Galang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau ini terkenal dengan sejarahnya sebagai bekas tempat pengungsian bagi para pengungsi Vietnam pada tahun 1979 hingga 1996. Pulau Galang memiliki beberapa misteri yang masih belum terungkap secara jelas, antara lain: Pulau Galang menjadi tempat penampungan bagi ribuan pengungsi Vietnam yang melarikan diri dari perang di negara mereka. Banyak dari mereka mengalami penderitaan dan kesulitan hidup di kamp tersebut, sehingga banyak cerita tentang roh-roh penasaran dari para pengungsi yang masih berkeliaran di pulau itu. Beberapa pengunjung dan penduduk setempat mengklaim melihat penampakan hantu di berbagai tempat di pulau ini, terutama di bekas barak pengungsi, rumah sakit, dan pemakaman. Hantu-hantu tersebut dikatakan menampakkan diri dalam wujud bayangan atau sosok yang samar-samar. Banyak juga laporan tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, seperti suara tangisan,
jeritan, atau langkah kaki yang misterius. Beberapa orang percaya bahwa suara-suara ini adalah manifestasi dari roh-roh yang tidak tenang. Ketiga, Pulau Nusa Barong. Pulau Nusa Barong adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Pulau ini dikenal karena keindahan alamnya yang masih sangat alami dan jarang terjamah manusia. Di balik keindahannya, Nusa Barong juga menyimpan berbagai misteri dan cerita mistis yang menarik perhatian banyak orang. Menurut legenda setempat, Pulau Nusa Barong merupakan tempat berdirinya sebuah kerajaan gaib. Kerajaan ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang dipimpin oleh seorang raja. Konon, penduduk setempat sering mendengar suara gamelan dan aktivitas lain yang berasal dari kerajaan tersebut, terutama pada malam hari. Banyak nelayan yang bercerita bahwa kapal-kapal yang berlayar terlalu dekat dengan Pulau Nusa Barong seringkali mengalami kejadian aneh, seperti kehilangan arah atau bahkan hilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa hal ini disebabkan oleh kekuatan mistis dari pulau tersebut. Penduduk setempat percaya bahwa ada beberapa larangan atau pantangan yang harus dihormati saat berada di sekitar Pulau Nusa Barong. Misalnya, mereka tidak boleh bersikap sembarangan atau berbicara kasar, karena hal ini dapat mengundang kemarahan makhluk halus yang mendiami pulau tersebut. Kisah tentang penunggu pantai di Pulau Nusa Barong. Makhluk ini sering muncul dalam bentuk wanita berambut panjang yang suka menampakkan diri pada malam hari. Mereka dipercaya sebagai arwah-arwah yang tidak tenang dan mencari ketenangan di pulau tersebut. Keempat, Pulau Kembang. Pulau Kembang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Indonesia. Pulau ini memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi keindahan alam, maupun cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Legenda putri yang menjadi bunga. Menurut legenda, ada seorang putri cantik yang tinggal di daerah sekitar Sungai Barito. Suatu hari, putri ini menghilang secara misterius. Penduduk sekitar percaya bahwa putri tersebut berubah menjadi bunga yang tumbuh di Pulau Kembang. Nama Pulau Kembang sendiri diyakini berasal dari cerita ini. Di pulau tersebut dipenuhi oleh bunga-bunga indah sebagai representasi dari sang putri yang hilang. Penampakan wanita misterius. Beberapa pengunjung dan penduduk setempat mengaku pernah melihat penampakan seorang wanita misterius di pulau ini. Wanita ini sering digambarkan menggunakan pakaian putih dan muncul di malam hari. Penampakan ini sering dihubungkan dengan arwah penunggu pulau, atau mungkin sang putri yang hilang menurut legenda. Suara-suara aneh di malam hari. Banyak yang mengatakan bahwa pada malam hari, terutama saat bulan purnama, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam hutan di Pulau Kembang. Suara tersebut kadang-kadang terdengar seperti suara langkah kaki, bisikan, atau tangisan. Penduduk setempat percaya bahwa suara-suara ini adalah aktivitas makhluk halus yang mendiami pulau tersebut. Makhluk halus penunggu kera. Pulau Kembang dikenal sebagai habitat kera ekor panjang. Menurut cerita yang mengatakan bahwa kera-kera ini sebenarnya dijaga oleh makhluk halus. Beberapa penduduk dan pengunjung yang merasaan terhadap keberadaan makhluk halus mengaku merasaan kehadiran entitas yang menjaga para kera dan pulau ini. Mereka percaya bahwa makhluk halus ini adalah roh leluhur atau penjaga yang memastikan kera-kera tersebut tidak terganggu. Kuil Cina dan ritual.
Di pulau ini terdapat sebuah kuil kecil, yang sering dikunjungi oleh masyarakat Tionghoa untuk berdoa dan melakukan ritual. Banyak yang percaya bahwa kuil ini memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Beberapa pengunjung mengaku pernah mengalami pengalaman spiritual seperti merasakan kehadiran roh, atau mendapatkan petunjuk setelah berdoa di kuil ini. Cerita-cerita mistis ini menambah aura misteri Pulau Kembang, membuatnya menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan hal-hal supernatural. Meskipun cerita-cerita ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, mereka menjadi bagian dari warisan budaya dan folklore lokal yang memperkoyo sejarah dan daya tarik pulau tersebut. Kira-kira, opo onok sing wani uji nyali neng 4 pulau berhantu iki? Lek aku sih, pasti ora wani. Matur suwun sampun ningali video niki. Mugi-mugi video niki, wonten manfaate damel kita sedanten. Nganti ketemu ing video sabanjure. Salam damel sedoyo.